Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Indriani, NIM 3617039, jurusan Manajemen Dakwah, IAIN Pekalongan. Saya akan menjelaskan seminar pra-mini riset saya dengan judul penelitian wakaf uang dan surat berharga. Yang poin kedua, menjelaskan masalah penelitian. Masalah penelitian saya meliputi 1. Pendahuluan, kemudian bab 1 deskripsi wakaf. Deskripsi wakaf ada beberapa poin, diantaranya poin pertama wakaf menurut bahasa, poin kedua wakaf menurut istilah, poin ketiga wakaf menurut para ulama. Yang selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 itu tentang wakaf uang dan surat berharga. Tentang wakaf uang dan surat berharga itu terdapat beberapa poin juga. Poin pertama definisi wakaf uang dan surat berharga. Yang kedua itu potensi wakaf uang dan surat berharga. Dan yang ketiga pengelolaan wakaf uang terhadap program pengentasan kemiskinan. Yang selanjutnya mengenai analisis teks. Analisis teks dari bab pertama itu deskripsi tentang wakaf. Wakaf secara bahasa adalah berhenti, wakaf, yang artinya menahan atau berhenti. Menurut istilah wakaf mempunyai arti mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan modalnya itu tetap utuh. Terus menurut Musnaf Syafi'i, wakaf sama dengan tahbis dan tasbil, yang artinya menahan. Yang selanjutnya mengenai bab 2, wakaf uang dan surat berharga. Yang poin pertama, wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diserahkan dengan bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang berupa surat berharga. Terus yang selanjutnya itu wakaf surat berharga. Wakaf surat berharga itu merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diserahkan dengan bentuk surat berharga seperti saham atau deposito. Yang poin selanjutnya potensi wakaf uang dan surat berharga. Potensi wakaf uang dan surat berharga itu sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi umat. Misalnya potensi wakaf uang sendiri. Itu potensi wakaf di Indonesia menurut Mustafa Edwin tentang potensi wakaf uang. Dengan banyaknya jumlah masyarakat muslim yang ada di Indonesia, itu diperkirakan mencapai 10 juta jiwa dengan berpenghasilan rata-rata Rp500.000 sampai 10 juta. Maka dari itu setidaknya akan terkumpul dana sebesar 3 triliun untuk dana wakaf per tahunnya. Yang kedua itu potensi wakaf surat berharga itu sendiri. Potensi surat berharga itu sangat berpotensi untuk ekonomi umat di kalangan sosial. Contohnya itu kan dengan saham. Saham kalau dikelola itu dapat Terus yang selanjutnya pengelolaan wakaf terhadap program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia harusnya peduli dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf paling utama yang telah memiliki basis organisasi massa maupun badan hukum. Subsistem alternatif
dapat menjadikan salah satu subsistem alternatif di masyarakat. Terus yang selanjutnya temuan dari penelitian pustaka. Yang pertama, wakaf merupakan ibadah yang dimensinya ganda. Selain untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas pahalanya, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Contohnya, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, dan pendidikan. Temuan yang kedua itu terdapat dua model wakaf uang. Dua model wakaf uang itu di dalam undang-undang. Antara lain wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang dalam jangka waktu panjang atau selamanya. Kalau wakaf uang dalam jangka waktu tertentu itu uangnya harus diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dan menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf yang dalam jangka waktu selamanya itu pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mencapai tujuan program wakaf yang dijalankan. Terus temuan yang ketiga itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang menyatakan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang untuk kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua itu termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Terus yang ketiga, wakaf uang hukumnya boleh atau jawaz. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Yang terakhir itu nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual belikan, atau dihibahkan atau diwariskan. Yang selanjutnya kritik. Kritik yang pertama itu ternyata wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda. Terus kritik yang kedua, ternyata wakaf uang terdapat dua model di dalam undang-undang. Berarti di dalam undang-undang itu terdapat dua model wakaf uang. Yang selanjutnya itu ternyata wakaf uang dan surat berharga dapat disebut juga sebagai wakaf tunai. Terus sarannya dari si penulis, tantangan-tantangan dalam penerapan wakaf uang dan surat berharga di Indonesia harus diperhatikan secara serius oleh semua stakeholdernya agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Lalu diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai model penerapan wakaf uang dan surat berharga yang lebih efektif dan efisien agar dapat menjamin nilai halal dan syar'inya di dalamnya, agar tidak ada keraguan pada masyarakat untuk berwakaf dengan menggunakan uang atau surat berharga. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Dari pemaparan yang berkenaan dengan wakaf uang dan surat berharga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk uang tunai, sedangkan wakaf surat berharga adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk surat berharga seperti saham atau deposito. Yang kedua itu potensi wakaf uang dan surat berharga sangat besar dengan seiring berkembangnya zaman, terutama dalam bidang sosial masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan itu tersebut. Yang ketiga itu pengelolaan wakaf terhadap program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya itu referensi. Saya mencari referensi dari buku Syekh Muhammad Abid Asidid tahun 2000 tentang Musnad Syafi'i yang dikeluarkan oleh Sindo Baru Al Gensindo, Kota Bandung.
Yang kedua itu Ismail Nawawi, tentang fikih muamalah klasik dan kontemporer. Yang ketiga saya mengutip dari republika.com tentang BWI ajukan bentuk surat berharga wakaf. Yang keempat saya mengutip dari buku Mustafa Edwin Nasution tentang wakaf tunai dan sektor volunteer. Yang terakhir itu saya mengutip dari Indah Yuliana tentang model penerapan dan potensi wakaf saham di Indonesia. Ya, sekian penjelasan dari mini riset saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.